kalau yang tadi saya sudah jelaskan itu terkait dengan bagaimana membuat sebuah formulasi matematis GP atau multi objective function. Sekarang saya mau jelaskan bahwa dalam GP itu kita terdapat 3 pembedaan. 1, non prioritas dan bobot, ya, non prioritas dan bobot. Kemudian yang satu adalah dengan prioritas, dan satunya lagi adalah dengan prioritas dan bobot, ya, dikombinasikan, dikombine. Oke, nah sekarang gimana kalau dengan prioritas? Nah, kenapa sih muncul ide prioritas? Karena dengan prioritas itu kita bisa membedakan goal mana sih atau fungsi tujuan mana yang kita prioritaskan untuk dicapai. Apakah goal pertama, apakah goal kedua, apakah goal ketiga. Sehingga kalian bisa lihat di sini bahwa P1 itu adalah tujuan 1 lebih diprioritaskan dibandingkan fungsi tujuan 2 atau P2 lebih diprioritaskan dari PJ atau fungsi tujuan kesekian. Nah, itu aja sih bedanya. Jadi kalau ada prioritas tuh berarti dipasang P. Jadi prioritas keberapa? Contoh kayak di kasusnya pabrik tadi. Ternyata yang kita prioritaskan itu adalah jumlah terpenuhinya SR. Nah, maka di sini kita rilis sebagai P1. Kemudian baru dapat profit itu P2. Sedangkan menghindarkan tenaga kerja nganggur itu adalah prioritas 3. Sehingga kita tinggal lihat aja. Tadi kalau yang SR itu kan berarti D-nya D3 negatif. Untuk profit D1 negatif. Untuk tenaga kerja, jam tenaga kerja D2 negatif. Sehingga solusinya hanya merubah di bagian di fungsi tujuan. Nah, itu bedanya. Tinggal disematkan aja prioritasnya. Kan di atas sudah P1 sama dengan D3. Oke, tulis P1 dikalikan D3. Kemudian P2 dengan D1 min, P3 dengan D2 negatif. Sedangkan fungsi fungsi batasannya sama dengan yang non prioritas. Gitu. Itu untuk yang dengan adanya prioritas. Nah, satu lagi itu adanya yang disisipkan dengan adanya bobot. Nah, kalau bobot berarti kalian harus selain melihat di prioritas juga harus melihat bobotnya. Bobot itu biasanya berapa kali sih sebenarnya? Kalau prioritas tadi kan urutan ranking ya. Nah, kalau bobot itu berapa kali lipatnya, dibebankan berapa kali gitu. Nah, ini kalian nanti bisa coba lihat di sendiri gitu ya. Contohnya ada 2 jalur produksi. Satunya adalah skill labor, satunya lagi adalah tenaga kerja kasar. Sehingga saya punya di sini variabelnya ada 2, yaitu variabel tenaga kerja punya skill, dan satunya lagi enggak, gitu kan? Di jalur 1 dan di jalur 2. Ya, ingat ya. Jalur 1 bicara tentang skill labor, jalur 2-nya bicara tentang tenaga kerja kasar. Sehingga fungsi tujuannya adalah ini. Berapa sih jumlah jam kerja per minggu di jalur 1? X2-nya adalah berapa sih jam kerja per minggu di jalur 2? Nah, fungsi tujuannya berarti kita bisa tuliskan. Akan ada D1 dan D2. Nah, D1, 2, D1 akan ada 3 karena fungsi tujuannya kan ada 3, ya, D-nya ada 3. Ini D1, ini D2, dan ini D3. Dengan cara yang sama seperti di atas, kita bisa bebankan itu. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya menjadi kapasitas. Sini. Ya. Fungsi tujuannya kapasitas. Nih, ini fungsi tujuan 1 terkait dengan kapasitas 1, ini fungsi tujuan terkait dengan kapasitas 2. Sedangkan yang ini itu adalah terkait dengan pemenuhan 4 unit per jam, 2 unit per jam, sehingga minimal produksinya 250. Oke, dituliskan di sini. Ini berarti jumlah produksi. Oke, tinggal lihat fungsi tujuannya. Oh, ini ada di batasan, gitu kan tadi? Yang slide video pertama, ini juga ada di batasan. Yang ini juga ada di batasan.
Sehingga kita menuliskannya semua dengan deviasi. Ya, oke. Nah, tuliskan masing-masing. 4x1 plus 2x2 minus d1 positif ditambah d1 negatif sama dengan 250. X1 minus D2 positif ditambah D2 negatif sama dengan 40. X2 min D3 positif plus D3 negatif sama dengan 40. Nah, sekarang bagaimana merancang dari fungsi tujuannya? Oke, fungsi tujuannya karena kita pakai bobot, ya kan? Dan juga prioritas, maka tinggal dicek. Nah, kalian harus ngecek bagian di sini. Nah, ini nih. Ini warningnya di sini. Oke. Untuk kedua objektif terakhir, jadi untuk ini dan ini, sedangkan produksi enggak ya. Perusahaan ingin memberikan bobot kedua objektif atas jalur produksi. Objektif 2 itu jalur 2, berarti skill labor, ya. Jalur 2 tuh, yang tenaga kasar, unskilled labor, ingin lebih diprioritaskan 2 kali lebih penting. Berarti ini adalah diprioritaskan. P2 itu melekat pada D2, ya kan? Oke. Kemudian objektif 3, jalur 1 3 kali lebih penting untuk dihindarkan pada jalur 2. Oke. Berarti di sini menjadi prioritas selanjutnya. Ini prioritas 1 ya, karena kan nomor 1 ya. Kan jadi P1 ketemu D2, ini ada prioritas 2 ketemu D3. Maka kalian bisa jelaskan di sini ya. Yang pertama itu kan berarti kaitannya dengan P1 kali D1, nggak ada prioritas, nggak ada bobot kan? Oke. Akan dikalikan 1 kali P2 kali D2 positif ditambah 2 kalinya P2 dikalikan, ya kan? 2 D3 positif ditambah 3 kalinya P yang skill labor, 3 kali prioritas, kalikan 3 D2 negatif ditambah P3 kali D3 negatif. Jadi yang di warning itu adalah yang bagian ini. Ya. 1P2, ini 2P2, ini 3P2, ini 2P2 D3, 2P2 2D3. Oke, yang di sini berarti P3 kali ini kan prioritasnya, dia 1, yang di sini 3 kalinya. Oke. Nah, inilah yang akan menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektifnya berdasarkan bobot. Ya. Oke, kalau yang satu ini kan berarti nggak ada. Ini kan berarti FO1. Ini adalah FO2. Yang ini adalah FO3. FO3 itu adalah unskilled labor, berarti 3 kalinya diprioritaskan dibandingkan yang skill labor. Sedangkan yang di sini itu adalah P2-nya itu 2 kalinya yang unskilled labor. Ingat ya, D2 itu berarti bicara tentang jam kerja, kelebihan jam kerja ya. Oke. Ini kelebihan. D3 itu bicara tentang kekurangan. Nah, cuman kalian tinggal nuliskan aja di sini D2 plus, D3 plus, yang ini D2 min ketemunya D3 min. Sehingga kalau yang unskilled labor tadi itu perbandingannya adalah 1:2, berarti tinggal dituliskan di sini skill labornya 1, unskilled labornya 2. Sedangkan untuk objektif 3, unskilled labornya itu 1, skill labornya 3. Nah, ini sini 3, sini 1. Begitu untuk goal programming yang ada pembatas prioritas dan juga bobot.